Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Teman-teman, subscribe ya. Oke, kita akan membahas menjadwal proyek ala Safriandi. Kenapa disebut ala Safriandi? Karena memang apa yang saya lakukan atau yang trik yang saya lakukan belum tentu ada di buku atau sama dengan yang diajarkan di tempat lain. Jadi ini gaya saya, tapi gaya ini sebenarnya sudah efektif digunakan ya, karena membuat menjadwal dengan Microsoft Project itu juga banyak kendalanya kalau tidak tahu trik-triknya. Ya, saya memberikan file untuk mendukung belajar di YouTube ini. Jadi teman-teman silahkan download ya di Google Drive saya, di mana linknya ada saya bagikan pada deskripsi video ini. Jadi nanti dilihat deskripsi video ini, teman-teman akan dapat file seperti ini, di mana filenya ada planning 2, planning 3, planning 4, ada RAB ya, ada tracking juga nanti di sana ya. Jadi kita akan menggunakan file yang ada di sini ya. Tahapannya buka RAB, nanti akan ada kita masuk ke Microsoft Project, di mana Microsoft Project-nya itu tahap 1 itu ada tabel RAB dan tabel progress. Jadi teman-teman kalau belum tahu cara membuat tabel RAB di Microsoft Project, itu ada di YouTube saya ya sebelumnya, dan tabel progress juga ada di YouTube saya sebelumnya. Artinya tabel RAB dan tabel progress yang saya gunakan adalah yang saya telah ajarkan di video sebelumnya. Membuat resource, nantinya juga kita akan membuat resource. Resource-nya itu terdiri dari material dan work atau tenaga ya. Nanti itu ada di file tahap 3 ya. Menyusun durasi dan predecessor. Jadi schedule itu harus punya durasi dan harus ada ketergantungannya. Terus menampilkan grafik pembiayaan kurva S. Kemudian tracking untuk mendapatkan nilai progres kemajuan. Jadi hasil dari video ini nantinya kita akan punya laporan progres kemajuan yang dibuat langsung di Microsoft Project, bukan di Excel ya. Jadi itu yang akan kita dapat dari akhir video ini ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjutkan saja. Pertama-tama saya buka tabel Excel, di mana tabel Excel ini ada nama pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, dan jumlah harga. Jadi yang saya gunakan ini sebenarnya teman-teman juga bisa gunakan RAB-nya teman-teman. Tapi supaya sama langkah-langkahnya ya, teman-teman pakai dulu RAB yang saya sediakan ini untuk pelatihan ini. Jadi langkah-langkahnya adalah kita buka Microsoft Project-nya tahap 1 ya, planning 1. Planning 1 ini teman-teman kalau buka nanti dapatnya seperti ini. Ada task name, ada volume, satuan, harga satuan, jumlah harga, bobot, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman lihat di view, di table, kita punya tabel RAB dan tabel progress. Saya ulangi, tabel RAB ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi teman-teman harus nonton supaya paham kenapa jadinya seperti ini. Tabel progress juga demikian. Ada progress sebelumnya, progress sampai periode ini, progress periode ini sampai dengan periode ini, bobot rencana, deviasi, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke RAB-nya dulu, di mana RAB ini ada task name, ada volume, satuan, dan harga satuan ya. Kita ambil di Excel-nya, sorot saja pekerjaan sampai harga satuan. Jadi pekerjaan, volume, satuan, sama harga satuan itu disorot, kemudian di copy dengan menekan Ctrl C, kemudian kita pindah ke Microsoft Project-nya,
taruh kursor di atas ini, lalu Ctrl V atau Vector, nanti akan keluar langsung seperti ini. Ya, jadi kita langsung mengkopinya ya. Teman-teman lihat di sini. Di sini jumlah harga yang tadinya kita tidak isi atau copy akan terisi sendiri. Jadi sebetulnya jumlah harga ini kalau misalnya ini saya rubah jadi 3 misalnya ya. Coba lihat, ini berubah jadi 9 juta. Artinya angka volume ini saya rubah, jumlah harganya juga berubah. Nah, pekerjaan task name ini sebetulnya ada 2 jenis. Satu namanya summary, satu lagi namanya subtask. Jadi summary itu adalah kumpulan dari subtask, atau saya nyebutnya ini pekerjaan, ini kegiatan. Jadi kegiatan adalah kumpulan dari beberapa pekerjaan, ya. Nah, ini namanya summary, ini namanya subtask. Nah, ini supaya jelas mana subtask, mana summary, saya sorot ini lalu saya ambil indent, ya. Saya ambil indent. Coba teman-teman lihat di sini ya. Keluar angka 54 juta, awalnya masih kosong. Kenapa? Karena ini adalah rangkuman dari pekerjaan-pekerjaan tadi ya. Ini bisa saya hapus. Kemudian ini juga saya rangkumkan ya. Ya, ini dia. Ini saya hapus. Ini juga begitu. Saya tekan indent saja. Ya, ini dia. Keluar di sini langsung keluar harganya. Ini dihapus. Ya, diteruskan seperti itu langkah-langkahnya. Saya kerjakan lebih cepat. Oke. Ya, jadi setiap summary udah ada nilainya. Kalau kita pengen tahu totalnya, ya jadikan yang paling atas ini summary-nya. Ya, kelihatan di sini jumlahnya 5.216. Kalau kita lihat di sini, di Excel, jumlahnya harus sama. Ya memang sama, orang datanya sama, ya kan? Nah, dia ini sama ya, lihat ya, sama. Ya, oke. Selanjutnya adalah kita akan menjadikan nilai ini menjadi nilai di cost. Kenapa nilainya di cost? Karena Microsoft Project itu akan mengkalkulasi kalau harga ini adanya di cost. Artinya apa? Ini bukan bisa diproses sama Microsoft Project. Lalu kenapa kita buat ini? Tujuannya untuk mempermudah mengatur biaya yang sama dengan RAB, mengatur volume yang sama dengan RAB, ya. Jadi itu tujuannya, sehingga nanti sewaktu kita tracking nilai-nilainya itu menggunakan nilai RAB yang ada ini, ya. Saya ulangin, Microsoft Project hanya dapat cost atau biayanya dari resource. Ada namanya fixed cost, tapi kita nggak bahas itu, kita bahasnya melalui resource name, ya. Pertama-tama kita harus buatkan dulu resource yang digunakan. Ini saya copy saja ya, saya ulangi. Yang di sini saya copy. Ya, Ctrl C, lalu saya pindah ke resource sheet. Cara pindahnya adalah klik kanan di sini, pilih resource sheet. Lalu saya paste di sini. Ya. Ini ada yang hilang ya. Sebentar ya. Saya ulangin ya, resource sheet. Gancak. Kenapa hilangnya? Gimana hilangnya? Ini ya. Ini resource. Nah, ini ada baiknya saya buat 2 halaman, dua jendela. Jadi satu jendela ini saya buat sebagai resource, ini resource sheet. Sementara di sini adalah pekerjaannya. Nah, ini saya paste saja. Ya, mana dia? Kok nggak hilang ya? Saya ulangin. Oke, saya ulangin. Cannot do
ada kendala ya. Di sini ada tidak ada ininya. Tidak bisa. Ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus pondasi 1. Ini pondasi 2. Ya, saya taruh di sini ya. Oke, ya, kelihatan ya. Bisa ya. Oke, nah sekarang yang kita lakukan adalah merubah ini menjadi material. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada material dan work. Saya pilih material ya. Jadi ini semua dijadikan material. Ya, saya jadikan semua material. Ini terlalu berlebih ya. Saya hapus saja. Oke ya. Jadi yang berlebih itu ini. Nah, kemudian saya ambil harga satuannya. Ya, kita ambil harga satuannya. Kita copy lalu taruh di sini standar rate ya. Kita ambil di sini, kita paste. Ya, akan terisi semua ya. Akan terisi semua. Oke. Nah, trik Safriandi itu menambahkan satu tenaga atau kita bilanglah upah. Ya, kita bilang upah lalu tenaga dalam bentuk work jumlahnya 100, tapi duitnya kosong saja. Ini ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya bisa mengatur remainingnya. Jadi kalau teman-teman juga tonton video saya tentang biaya, itu ada fixed cost dengan resource sheet. Itu akan paham tentang kenapa saya menambahkan satu work di setiap resource ya. Oke, setelah kita susun ini, setelah kita susun resource sheet-nya, kita kembali ke Gantt chart-nya ya. Saya besarkan saja Gantt chart-nya ini. Jadi langkah sebenarnya adalah memasukkan, misalnya nih ya, ini pengukuran, kita carilah pengukuran dulu, pengukuran PP, pekerjaan beton, pekerjaan pengukurannya ini, oke. Ya, ini, lalu kita tempatkan pengukuran ini sebanyak, berapa nih ya? 1400 atau 1400. Lihat sini kelihatan 21 juta. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara seperti itu lama sekali. Kita akan ambil triknya untuk memudahkan atau lebih cepatnya. Pertama-tama buka Excel-nya ya, ambil lembaran baru. Kembali ke Microsoft Project, copy yang file ini sama volume sama satuan ya, seperti ini ya, atau sampai volume saja dulu ya, copy lalu kita pindah ke Excel, kita paste di sini ya. Saya ulangin ya, ini teman-teman perlu lihat karena memasukin sumber daya itu banyak sekali orang yang kewalahan karena memasukin sumber dayanya, wah itemnya apa ratusan gitu kan, waduh lamanya minta ampun. Jadi coba perhatikan caranya adalah sama dengan ambil task name ini lalu buat done ya, kemudian buat kutip, oke, supaya teman-teman lihat. Saya besarkan dulu ya, oke. Saya besarkan dulu ya. Pertama-tama sama dengan ambil ini, kemudian dan ambil kutip, kurung kotak, kutip, dan ambil volume dan kutip, kurung tutup, kutip ya. Enter ya, jadinya seperti ini ya, pekerjaan volumenya ya. Di dalam kotak ini nanti akan tertulis volume ya. Ini saya kecilkan kembali ya, saya kecilkan kembali, oke. Lalu saya copy ini sampai paling bawah
Ya, jadi udah selesai tuh ya, kelihatan seperti itu. Lalu saya waduh, ini harusnya ngambil dari resource sheet ya. Coba saya ulangin ya, kita ngambilnya dari resource sheet ya. Jadi kalau ngambilnya dari task name ini ada spasinya. Tapi kalau saya ambil dari resource sheet, ini nggak ada spasinya. Jadi saya ambil dari resource sheet ya. Saya copy ulang, saya taruh di sini. Ya, ini kan, jadi tidak ada spasinya. Nah, teman-teman lihat itu ya, semua tuh sudah terisi. Loh, ini kok ada yang kurang ya, terbuka. Pekerjaan sipil, saya ulangin ya. Oh, sampai sini tertutup. Waduh, volumenya kayaknya ada yang aneh nih ya. Kita coba lihat ulang ya. Volumenya ada yang aneh. Ini saya rubah ke Gantt. Saya ulang ini, sorot sampai pasir tertutup, baret tertutup. Di sini saya ini, saya di sini ya. Nah, ini dia ya, ini nggak ada. Oke, udah bener ya. Nah, setelah ini jadi ya, kita sorot, lalu kita copy, lalu pindah ke Microsoft Project. Ini tinggal tekan di sini saja. Ya, sudah terisi semua. Ya, teman-teman lihat itu sudah terisi semua dan nilainya sama dengan yang ada di jumlah harga. Coba lihat ini, sama ya. Ya, sama. Ya, karena harga datanya kan memang sama. Lalu yang nggak perlu yang 0 ini kita hapus saja. Ya, ini kita sortir dulu. Kita pilih yang 0. Ya, ini kan banyak nih, nggak perlu ya, kita dihapus saja. Ya, ini lalu kita buka lagi seperti ini. Oke, sekarang sumber dayanya sudah dimasukkan, cost-nya sudah dimasukkan. Kalau teman-teman lihat di sini, pengadaan air kerja ini 1, tapi satuannya nggak masuk ya. Kita bisa copy satuan ini, copy satuan, lalu pindahin ke resource sheet-nya. Ya, tinggal ditaruh aja di sini. Ya, satuannya kita akan lihat sudah akan masuk satuan. Ya, lihat ini kan, betonnya sudah kubik, tangganya, plastiknya, besinya sudah kilo dan seterusnya ya. Sudah ada satuan sekarang ya. Sekarang ada yang kurang, yaitu menambahkan tenaga work ya. Jadi saya ulangin di sini. Mana tadi nih? Excel ya. Oke, Excel ya. Excel saya tambahkan work. Waduh, ini di sini aja ya. Tambahkan work. Sini koma upah. Tadi apa ya, upah ya? Sebentar ya, saya lihat ya biar nggak salah. Ini apa namanya terakhir? Upah ya, upah gini ya. Upah huruf besar ya. Upah. Ini spasi upah. Oke, upah. Oke, ini saya copy ya, sehingga semua ada tulisan upah seperti itu ya. Kemudian saya kembalikan ke Microsoft Project. Tapi supaya nggak rusak juga ininya, saya ke resource sheet-nya ini kita hapus dulu lah ya. Yang satuan ini ya. Satuan ini kita hapus dulu. Clear. Mohon maaf agak berputar ininya tadi ya. Agak berputar, maksudnya saya ulangin lagi gitu kan. Ke resource Gantt. Oke, sekarang saya paste di sini. Mana dia?
copy, paste. Iya, ini dia. Nilainya sama, ya tetap sama ya. Nilai tetap sama karena upah tidak ada nilainya. Ya, kita buat upah hanya sebagai pancingan untuk supaya durasinya tidak lari-lari ya. Supaya durasinya tidak lari-lari. Oke, satuannya juga saya copy sekarang. Oke, ke resource sheet. Jadi kalau teman-teman pengen dapat hasil yang sudah jadi, sebetulnya udah ada, yaitu di tahap 2 ya. Jadi di tahap 2 tuh udah jadinya sama seperti yang kita lakukan saat ini. Kalau teman-teman buka tahap 2, ya hasilnya ya sama seperti yang sudah kita lakukan ini. Jadi ini file ini adalah file yang sama dengan latihan tahap 2 dan ini tahap 3 sudah ya. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke entry atau durasi ya, memasukin durasi. Untuk memasukin durasi kita perlu perhitungan untuk mencari berapa durasi. Untuk mendapatkan predecessor kita harus diskusi karena ini kaitannya dengan metode ya. Agak panjang kalau kita diskusikan malam ini saat ini ya. Jadi kita pakai saja yang sudah jadi. Jadi buka aja tahap 4. Ya, tahap 4. Di sini ini saya tutup ya yang sudah jadi tadi sudah saya tutup ya. Ini saya tutup. Oke, sehingga nggak perlu disimpan. Oke, nah ini. Jadi teman-teman lihat di sini ya nilainya sama seperti yang tadi karena memang sebenarnya ini file lanjutan yang tadi. Namun saya sudah memasukin durasi. Saya masukin durasi. Ya, saya masukin durasi di sini ya. Durasi, lalu saya masukin predecessor. Akhirnya kita punya lintasan kritis, kita punya yang ini ya apa? Kegiatannya ya. Kegiatannya banyak seperti ini ya. Nah, saya ulangin, sebenarnya kita menyusun ini juga ada diskusinya ya, menyusun ini, tapi diskusinya adalah dengan metode. Jadi bisa saja yang saya susun ini juga akan berbeda dengan teman-teman kalau metodenya pola pikir ketergantungannya beda-beda ya. Oke, kalau kita sudah masukin seperti ini, sebenarnya biaya dari yang cost ini itu sudah mulai tersebar ya, tidak lagi sentral di awal tapi sudah mulai tersebar ya. Kita bisa melihat penyebarannya dengan pola cash flow, atau di lapangan itu sering menyebutnya menjadi sebuah grafik yang disebut grafik kurva S. Bagaimana melihatnya? Ya, coba perhatikan semua. Yang dilakukan adalah ambil report, kemudian ambil cost. Ya, di sini ada cash flow. Coba teman-teman ambil cash flow. Nah, ini dia. Cash flow masuk kita ke satu bagan grafik yang seperti ini. Ya, kita hapus yang nggak perlu dulu ya. Ini kita hapus saja dulu. Klik kanan di sini. Klik kanan di sini ada cut, di cut. Ini juga gitu ya. Di cut. Yang bawahnya juga gitu. Kita cut saja. Artinya kita sementara fokus ke grafik ini ya. Grafik ini kita besarkan biar lebih apa ya? Lebih enak ya. Nah, gini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelah kanan ini ada yang namanya list fill list. Fill list ini kalau nggak tampil biasanya begini dia. Dia nggak tampil, nah teman-teman harus aktifkan atau show kan ya. Keluar seperti ini. Lalu pilih edit. Pilih edit ya. Di sini ada dalam bentuk macam-macam. Ya, kalau kita pilih saat ini adalah week karena kita akan membuatnya secara mingguan. Jadi pilih aja week ya. Nah, kalau sudah pilih week, ini tanggalnya ininya bisa dikoreksi, dirubah-rubah sesuai keinginan, tapi sementara saya oke saja ya, tidak saya rubah. Jadinya seperti ini. Ini adalah grafik biayanya. Ya,
Ini cost-nya ya, ini per minggunya. Nah, yang cost-nya ini kita hapus saja ya, klik sebelah sini, sebelah ke kanan, di remove saja sehingga jadinya seperti ini. Ya, ini bisa diatur-atur karena ini sudah versinya sama dengan Microsoft ya. Jadi bisa buat yang seperti ini gitu kan, bisa buat yang mana gitu kan. Nah, ini tergantung kita bisa setting dengan gaya-gaya macam-macam ya, tergantung dari ke keinginannya lah ya. Nah, misalnya saya pakai yang kayak gini aja. Oh, nggak bagus juga ya. Yang begini aja. Atau kita setting sendiri aja ya. Gimana settingnya? Misalnya gini. Saya nambahin grid line ya. Grid line-nya saya tambahin gini. Oke, gini. Ya, oke, ini gini. Oke, ini nggak usah. Oke deh ya. Jadi itu gampang lah ya. Kita nggak bahas tentang yang format-format, itu bisa masing-masing dilakukan sendiri. Oke, teman-teman lihat ini grafiknya. Kita kembali lagi ke Gantt. Sebenarnya kalau nanti teman-teman dapetin error ininya ya, duitnya, itu jangan takut ya, tekan aja F9 ya. Saya ulangin, di sini bisa tekan F9 kalau hasil ininya ada yang error ya. Oke, sampai sini sebenarnya kita sudah masuk ke tahap planning. Kita akan masuk ke tahap tracking ya. Tapi sebelumnya saya tetap menggunakan file ini. Sebetulnya teman-teman bisa menggunakan file tracking. Tapi kita lanjut saja ya. Jadi kembali ke report ya. Report cash flow. Saya buat ini grafiknya ada 2. Ya, grafiknya ini ada 2. Ini saya copy. Kemudian saya paste. Sehingga ada 2. Ini saya kecilkan. Ini juga dikecilin aja lah biar nggak ini. Oke, ini begini. Jadi ini ada 2 nih. Sebetulnya sama saja ya. Nah, di sini saya masukin ACWP, yang kedua ini saya masukin ACWP sama BCWS. Oke. Jadi ada indikator. Nah, ini dia ya. Ini dia cumulative cost, ACWP, BCWS ya. Ini teman-teman bisa rubah jadi realisasi. Ups, tulisan besar ya, realisasi. Udah sasi. Oke, benar. Kemudian BCWS ini kita sebut rencana. Oke. Nah, kalau pengen ininya kita juga bisa pilih desain, kita pilih atur-atur ininya ya. Jadi sebenarnya ngatur-ngatur ini biasa-biasa aja lah, karena di Excel juga banyak yang modelnya kayak gini ya. Nah, ini seperti ini ya. Ya, ini bisa kita besarin dikit lagi. Nah, gitu ya. Oke, nah ini kita pilih yang khusus untuk minggu-minggu tertentu saja. Ya, misalnya kita pilih 3 mingguan ya. Apply. Ya, jadi yang keluar itu hanya minggu yang 3 ini aja, 1, 2, 3. Nah, ini dia ya. Oke, jadi kita punya 2 grafik ya. Grafik pertama keseluruhan, grafik kedua adalah zoomnya atau detail dari yang tanggal-tanggal yang kita inginkan. Oke ya. Oke, sekarang kita kembali ke Gantt chart-nya. Nah, ini planning. Artinya planning ini tidak bisa digunakan sebagai schedule. Saya ulangin, planning tidak bisa gunakan sebagai schedule, kecuali dijadikan schedule. Caranya adalah, planning supaya jadi schedule, caranya adalah di set baseline. Jadi, set baseline, ini dia. Ya. Kalau misalnya belum di set baseline, lalu di tracking, hasilnya pasti nggak benar. Jadi syarat evaluasi itu spendingnya harus dikunci supaya bisa dibandingkan ya. Saya lakukan set baseline, ambil set baseline ya. Di sini saya oke. Coba teman-teman lihat. Nah, sekarang di sini lihat ada garis double, di mana garis di atas adalah rencana, garis di bawah adalah realisasi.
Jadi bisa aktual atau bisa remaining ya. Nah, sekarang kita akan mengevaluasinya. Evaluasinya kita akan mulai katakanlah di minggu kedua, yaitu tanggal 7. Caranya adalah ambil project. Sebenarnya saya punya Safriandi, di mana ikon-ikon yang perlu untuk tracking sudah saya masukkan di sini. Ya, ini adalah ikon-ikon yang sering saya gunakan. Tapi saya ragu teman-teman belum tentu punya, sehingga terpaksa saya menggunakan ikon standar ya. Misalnya saya tetap ngambil task project, lalu project information. Lalu saya tentukan tanggalnya di sini, misalnya tanggal 7 ya. Tanggal 7. Coba teman-teman lihat garis merah ini pindah ke tanggal 7. Ya, pindah dia tanggal 7. Nah, artinya kita akan tracking pekerjaan itu sampai tanggal 7. Oke. Saya juga biasanya menggunakan tabel khusus untuk tracking, yaitu tabel tracking ya. Sebetulnya saya juga punya tabel khusus yang ini, tapi di sini nggak saya tampilkan ya. Nanti kalau ini kita sama-sama membuat tabelnya, termasuk Safriandi tabel yang ini nih, kita akan belajar membuatnya ya. Kali ini kita menggunakan ikon-ikon yang ada saja dulu. Di mana ya? Ini di tas. Oke, ya ini ada ini. Nah, oke. Pekerjaan mulai dari pengukuran. Pengukuran rencananya tanggal 1. Misalnya, kita bilanglah jangan tanggal 1, tapi tanggalnya tanggal 3 misalnya. Ya, dia akan bergeser. Ya kan? Ini akan bergeser ya, meninggalkan dari rencana. Ya kan? Nah, ini akan kelihatan seperti ini ya. Sekarang ini supaya ini saya lihatkan dulu tabel reportnya ya. View tabel progress, maksud saya progress. Sekarang ini masih 0 ya. Lihat ya, ini masih 0. Tapi ada di bobot rencana. Bobot rencana itu adalah sampai tanggal segini harusnya berapa gitulah ya. Oke ya. Nah, coba perhatiin ya, yang ini masih kosong ya. Kembali saya ke tabel tracking. Lalu saya bilang di sini tanggal sekian, lalu ini sudah berjalan. Katakanlah berjalan aktualnya jadi 4 hari misalnya ya. Aktualnya 4 hari. Lihat ya, ini teman-teman ini bergeser ya. Oh sorry. Jangan 4 hari, ini katakanlah biarin saja lah 3 hari. 3 hari saja ya, ini jalan. Kemudian direksi cut yang ini anggaplah sesuai dengan rencana. Ya, artinya cukup saya mark on track saja ya, penuh. Kemudian OKP oke lah saya anggap dibayar ya. Kemudian galian. Galian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau saya buat begini berarti sudah dikerjakan satu hari ya. 2 hari. Ini 2 hari ya. 2 hari. Nah, 2 hari itu secara fisik, secara durasi dia 29%. 29%. Kalau teman-teman nanti dilihat, loh ini kenapa ada koma? Udah nggak perlu diinikan, jangan diabaikan saja ya. Ini memang menghitungnya adalah persentase sehingga aktual durasi. Jelas-jelas kita sini buat 2, kenapa ini jadinya 1,79 ya. Itu sebenarnya dia menghitungnya berdasarkan durasi dari persentase dari durasi. Jadi abaikan saja ya, nggak usah pusing ya, karena ini juga tidak berkoma remainingnya. Lihatlah nanti ya, nggak ada ini komanya. Mana dia nih? Ini tetap dia penuh di dalam 1 hari. Tapi di sini kan mundur ya. Kenapa mundur? Mundur 2 hari di sini karena ini mundur ya. Oke, kita lanjut. Misalnya galian. Galian di sini ya. Ini saya rubah ke view table tracking progress. Ya, galian itu sudah 12%. Atau nilai duitnya adalah 55. Sorry. Ini saya jadikan ACWP aja. ACWP. Nilai duitnya adalah 15 juta. Ya, karena sudah berjalan 2 hari. Volumenya,
Kalau mau lihat volumenya di sini ya. Ini saya geser, saya bagi dua layar kita. Ya, teman-teman bisa bagi dua layarnya, ambil task use. Ya, di sini kelihatan ya bahwasanya volume yang sudah dikerjakan aktual work-nya adalah 525,89 kubik. Jadi di sini ada, ini saya ganti ya, detail, saya rubah ini cost ini, aktual cost nggak apa-apa, cost, saya rubah jadi aktual work ya. Saya masukin aktual work, show, kemudian work, kumulatif cost ini juga sembunyikan saja, work. Ya, kalau work itu rencana, aktual work adalah realisasi. Jadi work itu bisa rencana atau bisa realisasi. Kalau sudah terrealisasi, maka work-nya adalah nilai realisasi. Tapi kalau belum, maka work-nya memakai rencana sebelumnya. Ya. Oke, coba perhatikan di sini 262 sekian. Lapangan misalnya bilang, enggak Pak, kita sudah 600 bukan 525 kubik. Jadi bagaimana? Bisa kita entry. Caranya adalah rubah dulu ini, besarkan misalnya. Coba teman-teman ikutin ya. Misalnya ini jadi katakanlah 350 ya. Nah, jadinya 612 ya. Baru prinsipnya lebihkan dari yang kita akan entry. Baru ini jumlah jadi 600. Ya, jadinya seperti itu. Coba lihat, ini berubah. 600 kalau 1 kubik galian ini berapa ya? Galian ini kita lihat di RAB-nya aja ya. Di RAB-nya aja galian 30.000, entah berapa ya tadi. Galian 30.000 ya, benar. Galian 30.000 kali 600 kubik ya, saya coba aja ya. Ini 600, ini kali 30.000, 18 juta. Jadi sama seperti di sini, 18 juta. 18 juta dibagi nilai total proyek jadinya 0,14%. Ya, 0,14% ya. Nah, harusnya berapa? Harusnya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, harusnya ini kan mulainya dari tanggal 4 sampai tanggal 4 harusnya sudah 0,6%. Artinya kita ada deviasi nilai kontrak. Nah, buat deviasi lah ya sini ya. Nilai kontrak ini, oke, biar aja ini di sini lah harus nilai kontrak ya. Saya insert di sini nilai apa? Bobot kontrak ya. Bobot kontrak. Nah, ini dia. Bobot kontraknya di sini. Ini deviasi. Deviasi progress. Ya. Lihat ya di sini. Kok besar kali? Oh iya. Ini 6, ini 14 ya. Berarti 0,46 ya. Itu deviasinya ya. Nah, progres kita berapa sekarang? Progres kita sampai saat ini adalah 0,37%. Kok sedikit? Ya iyalah, orang kan kita baru seminggu ya, kita melakukannya seminggu ya. Nah, duitnya berapa? Duitnya ini 46 juta yang bisa kita tagihkan. Ya, rencananya berapa? Harusnya BCWS-nya harusnya kita sudah nagih 65 miliar juta. Tapi kita hanya baru dapat 46 atau kita minusnya 0,89 ya. Jadi kalau sebenarnya teman-teman ini udah bisa teman-teman copy ya, bisa teman-teman copy ini, copy ya. Lalu pindahin ke Excel. Jadi sebenarnya ini sudah jadi progres yang bisa kita klaim. Nah, ini udah hitungan progres ya. Oke ya. Ini kita sebut tadi, kita simpan sebagai save
as tracking. Saya bilanglah tracking 1, save ini ya. Nah ini. Oke, kita akan masuk lagi minggu berikutnya. Kalau kita mau masuk minggu berikutnya, maka ini kita pindahkan. Ini kita copy, pindahkan ke progres minggu lalu. Baru kita akan tracking ulang ya. Jadi ini kita katakanlah ini kita tambahin satu minggu lagi ya. 1 minggu lagi berarti di tanggal 14. Kita pilih project. Ini rubah tanggal berapa? 14. Oke, nah ini dia. Sekarang ada di tanggal 14 ya. Katakanlah ini, kita bilang aja lah ini sesuai rencana gitu ya. Mana dia? Sesuai rencana, mark on track. Ini kolomnya gimana ya? Lebih maju, lebih ini kolomnya lebih kolom pondasi ya. Galian ya, galiannya lebih cepat misalnya ya. Kita lebih cepat buat di sini view table tracking ya. Di sini kita buat aktualnya kan sudah 2 hari, remainingnya kan 5 hari ya. Kita rubah ini jadi 4 hari. Nah ini dia maju ya, kemudian kita buatlah ini jadi 6. Nah 0 gitu ya. Oke, coba tes dulu ya, cek dulu ya. Baseline cost. Ya sama ya. Jadi pekerjaan ini maju nih. Ini maju. Ini oke lah ya. Kita bilang ini oke. Mark on track. Terus yang lainnya ini kita bilang undur lah ya. Reschedule. Nah di sini kan nggak ada reschedule di sini nih. Reschedule. Sekarang kalau di tempat saya ini ada reschedule-nya. Ya ini bergeser. Ini misalnya tidak dikerjakan minggu ini bergeser. Ini katakanlah dikerjakan minggu ini, mark on track. Ya ini jadi ya. Nah sudah ya. Progresnya berapa? Progresnya kita tinggal lihat aja. Nih progresnya. Gitu ya. Sebentar ya, ini ada yang keliru. Nih galiannya ternyata lebih. Kita tes ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat kalau ada nilai yang begini, berarti ini berlebih nilainya ya. Caranya kita lihat di sini. Klik kanan di sini, ambil task use. Ya, teman-teman bisa ikutin kalau teman-teman punya filenya ya. Teman-teman punya filenya. Jadi makanya saya selalu bilang ini di copy dulu filenya, diambil dulu dari data saya. Di sini actual work. Di sini saya buat misalnya work, insert work. Kemudian di sini satu lagi saya buat di sini baseline work. Mana baseline? Oke, ini dia ya. Berarti lihat ya, ini berlebih nih. Ini ada 61 ya. Nah, kalau misalnya saya buang satunya, ya langsung berubah ininya ya. Oke, nah kelihatan di sini kita udah dapat progresnya. Ini sudah dapat progresnya. Nah, ini bisa kita copy. Kita copy lagi ya. Kita copy lagi lalu pindahin ke Microsoft Excel ya. Ini menjadi minggu berikutnya. Misalnya di sini nih. Ya, nih kan. Jadi minggu kedua. Di mana minggu kedua ini data ini menjadi minggu kedua dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat grafiknya. Ya, kita melihat grafiknya, kita ambil report, ambil cost, cash flow. Nah, ini dia ya. Ini kita tampilin yang perlu-perlu saja ya. Yaitu minggu
banyak kali ya ini. Ya, ini dia ya. Jadi sampai minggu ini ya, sampai minggu ini mana nih? Kok hilang ya? Sampai minggu ini. Oke. Ini ada komputernya agak-agak ini nih ya, agak-agak apa? Nggak mau hilang ini ya. Ya, tapi biarin aja lah ya. Jadi sampai minggu ini waduh, ampun. Ada kendala ya. Oke deh ya. Oke, karena itu kendala, hasilnya tadinya ya akan menampilkan grafik ya. Ya sudah nggak apa-apa ya. Nanti biaya grafiknya kelihatan tadi seperti kurva S, trackingnya juga sudah kita lakukan. Demikian ya. Kita besok atau nanti video berikutnya kita akan membuat video pembuatan dashboard ya. Teman-teman suka, like, comment, share, subscribe. Terima kasih.